Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boys and girls, welcome back with me Ustazah Eva in English lesson. For today, I will tell you, or I will explain you about the material, our new material telling about recount text. Okay. So, before beginning our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's start our lesson today. This is about recount text. So, what is recount text? Recount text is a text which informs or retell events or experiences in the past that happened to speaker or the writer. Jadi, recount text itu adalah teks yang memberikan informasi atau menceritakan kembali kejadian atau pengalaman pada waktu lampau atau pada waktu yang sudah terjadi gitu ya. Nah, kegiatan yang sudah dilakukan ini yaitu kegiatan yang terjadi pada si pembicara atau si penulis ya. Intinya recount text itu menceritakan kembali pengalaman atau cerita yang sudah pernah kita alami di masa lalu. Nah, terus the purpose of recount. Nah, purpose tujuannya apa recount text itu? Nah, the purpose of recount is to inform or to entertain the listener or the readers. Tujuan recount text itu untuk menginformasikan atau untuk menghibur si pendengar atau pembaca. Ya, itu tujuan dari recount text. Next. Nah, ada generic structure atau struktur yang harus ada dalam recount text. Nah, struktur yang harus dipunyai atau recount text itu mempunyai struktur seperti di bawah ini. Yang pertama, orientation. Nah, apa itu orientation? This part gives the listener or reader information about time, the place, and those involved. Nah, orientation itu memberikan si pendengar atau si pembaca itu informasi tentang waktu kejadiannya kapan, tempatnya di mana, siapa saja yang terlibat. Itu orientation. Jadi orientation tuh menceritakannya itu ya, ngasih tahu waktunya, kejadiannya kapan, tempatnya di mana, sama siapa aja yang ada di dalam cerita tersebut. Next, series of event. Nah, ini rangkaian kejadiannya. Nah, bagian ini menceritakan rangkaian kegiatan, rangkaian kejadian yang sudah terjadi pada waktu si cerita itu diceritakan gitu ya. Rangkaian ceritanya bagaimana gitu, series of event itu. Terus conclusion. Nah, conclusion, this part gives the speakers or the writer's own view of the event and the feeling that aroused the time. Nah, jadi conclusion itu kesimpulan atau pandangan si penulis, perasaan si penulis tentang kegiatan yang sudah terjadi tersebut ya. Jadi orientation itu sudah ulang, orientation menceritakan tempat, waktunya, di mana, siapa aja yang terlibat. Terus series of event menceritakan rangkaian kejadiannya. Conclusion menceritakan kesimpulan atau perasaan atau pandangan dari si penulis ya. Terus itu generic structure. Next, nah, language feature of recount. Language features itu
unsur kebahasaan yang harus ada dalam recount text. Nah, yang pertama, focusing on specific participant. Fokus kepada partisipannya, fokus kepada partisipannya itu. Jadi orang spesifik gitu orang-orangnya tuh. Kayak contoh, saya, Brian, Mr. John, itu jelaskan orang-orangnya tuh siapa, ada subjek, ada nama orang gitu ya. Terus using action verb. Nah, action verb itu apa? Menyatakan atau memakai kata kerja tindakan ya, kata kerja tindakan. Contoh arrive itu apa? Tiba. Look around, melihat-lihat. Nah, yang ketiga, language feature-nya using adverb of time and place, memakai kata keterangan waktu dan tempat. Contoh, before school had started, the first day of school, that morning, around the classroom, in front of the classroom, etc. Itu keterangan waktu dan keterangan tempat. Poin selanjutnya, language feature dari recounts itu using simple past, memakai tenses simple past yang sudah kita pelajari ya beberapa minggu yang lalu. Terus focusing on temporal sequence, fokus terhadap rangkaian waktu yang sementara. Contoh first day at school, that morning gitu. Itu language feature atau unsur kebahasaan yang ada dalam recount text. Oke. Sudah selesai ternyata. Okay, boys and girls, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. If there's any questions, you can ask me by sending a message. Okay, thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.